Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khair, karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahu ta'ala, di mana buku tersebut telah diterjemahkan dengan judul Pembuka Pintu-Pintu Kebaikan. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan pintu yang ketiga, yaitu ilmu yang bermanfaat. Siang hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam pintu kebaikan yang keempat, yaitu menjaga perkara fardu atau wajib, menjaga perintah-perintah yang wajib. 6, kita baca dulu, silakan. Menjaga perkara fardu dan wajib. Perhatian dan pengamalan Anda kepada perkara fardu dan kewajiban dalam agama, serta ijtihad dan upaya Anda terhadapnya. Semua itu akan membukakan pintu kebaikan bagi Anda, selama Anda tak takut dan ragu dan tidak hanya berpangku tangan. Begitu banyak dalil yang menunjukkan atas kebenaran pernyataan ini, namun akan saya sebutkan sebagian saja. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, lalu beliau membaca la ilaha illallah. Sementara disebutkan dalam satu riwayat Nabi membaca subhanallah, lalu bersabda, maza anjalallahu hadhihi lailata minal fitan, mada fatahallahu hadhihi lailata minal khazain. Fitnah-fitnah apa yang diturunkan Allah di malam ini, gudang-gudang kebaikan apa yang telah dibukakan Allah di malam ini. Amatilah wahai pembaca yang budiman, terdapat kalimat fitnah-fitnah telah turun dan kalimat pintu-pintu gudang kebaikan telah dibuka. Kemana arah petunjuk yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Ya, cukup dulu. Nanti kita lanjutkan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Disebutkan oleh muallif, di antara pintu kebaikan yang keempat adalah menjaga perkara atau perintah yang fardu atau juga disebut dengan yang wajib. Beliau menjadikan pintu yang keempat di dalam pintu-pintu kebaikan dengan menjaga perintah-perintah yang wajib. Baik itu
dalam hal perintah ataupun dalam hal larangan. Maka ada alasan tentang menjadikan perkara yang wajib, menjaga perkara yang wajib masuk di dalam pintu kebaikan. Bahwa orang yang cerdas itu bukan hanya sekedar yang pandai di dalam menghitung, menulis, ataupun ketika dia mampu mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tetapi perlu diingat bahwa seorang yang cerdas manakala dia bisa memilih dan memilah mana amalan yang paling utama. Kenapa demikian? Kalau kita melihat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintah-perintah yang hukumnya wajib ataupun larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah perintahkan untuk kita menjauhi, itu sangat banyak. Amalan-amalan di dalam agama Islam itu banyak. Perintah-perintah itu banyak. Sedangkan kemampuan manusia itu sangat terbatas. Perintah-perintah itu banyak, sedangkan kemampuan kita itu terbatas. Dari segi umur, kita umurnya berapa lama di dunia? Berapa lama seseorang hidup di dunia? Padahal perintah itu banyak dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi banyak. Ya. Tetapi kita itu sangat terbatas di dalam umur. Sedangkan umur yang Allah berikan kepada kita tidak semuanya kita gunakan untuk beribadah. Banyak yang kita gunakan untuk tidur. Banyak yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat atau kurang manfaat. Banyak waktu yang sudah kita lewatkan tanpa membuahkan kebaikan. Kemudian juga dari segi kesehatan. Seringkali kita ketika dalam keadaan sakit, tentunya kita tidak mampu mengamalkan perintah-perintah yang biasa kita laksanakan, yang biasa kita amalkan. Ketika sakit nggak bisa. Ini menunjukkan kekurangan dalam diri kita, sedangkan amalan itu banyak. Yang biasa dilakukan ketika sakit itu sudah berat. Kemudian juga dari segi kekuatan, ada kalanya lagi semangat, ada kalanya lagi malas, ada kalanya lagi malas banget. Dengan banyakan yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Pertama, semangat banget, benar. Ya, seringkali kita seringnya malas sebenarnya. Nah, padahal amal-amal itu banyak. Kemudian juga dari segi materi. Ya, kadang-kadang ketika dalam keadaan susah, berat, akan berpengaruh kepada amalan yang kita lakukan. Ya. Walaupun itu harta, iya. Orang kalau banyak utang belum tentu ibadahnya tenang loh. Walaupun itu harta bukan sebagai bukan sebagai utama, tetapi ada peran di dalam amal. Coba bayangkan gimana kalau orang misalnya banyak utangnya, apalagi utangnya bukan untuk usaha. Kalau usaha mending, ini utang untuk gaya. Udah utang untuk gaya lagi. Seringkali membuat ibadah pun tidak tenang. Ya. Kecuali memang orang yang enggak peduli dengan hutang, tetapi materi pun itu sebagai pertimbangan. Ya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal
wasilah atau jalan untuk masuk surga. Sedangkan amal yang harusnya kita lakukan sangat banyak, tetapi terbatasnya umur, kesehatan, materi dan juga ya kekuatan kita, maka kita harus ya mencari ya yang paling utama, skala prioritas, maknanya begitu. Mana yang harus kita amalkan terlebih dahulu? Kita nggak mungkin bisa mengamalkan seluruh yang ada ya di dalam perintah-perintah Allah dan Rasulnya, nggak mungkin. Tetapi ada amalan minimal yang harus kita jaga, begitu. Harus ada amalan yang harus kita pegang benar, minimal. Apa itu? Perkara yang wajib. Ya, makanya mu'alif menyebutkan menjaga perkara yang fardu atau wajib. Pertimbangannya apa? Itu tadi. Ya, pertimbangan-pertimbangan yang ada pada diri kita ya, itu banyak, padahal jalan masuk surga itu wasilah agar kita mendapatkan kebaikan akhir dengan amal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-32. Surat apa? An-Nahl ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan apa yang kalian telah amalkan. Masuklah kalian ke surga dengan apa yang telah diamalkan. Menunjukkan kaitan yang sangat erat antara amal dengan masuk surga. Dan kita tidak mampu untuk mengamalkan seluruh yang diperintahkan Allah. Sehingga pentingnya kita untuk mencari skala prioritas. Mencari perkara yang paling penting, yang paling utama. Ditambah lagi derajat di akhirat nanti, derajat di hari kiamat nanti, kebaikan yang akan didapat ada yang baik, ada yang di bawahnya. Itu semua tergantung dengan amal lagi. Itu semua tergantung dengan amal. Derajat seseorang di akhirat nanti itu tergantung dengan amal solehnya. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-132. Surat apa? Al-An'am ayat 132. Jadi amal pertama adalah sebagai ya, wasilah atau sebagai ya, jalan seseorang masuk surga. Yang keduanya, kebaikan nanti di akhirat itu tergantung amalannya. Allah sebutkan walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan setiap kebaikan, setiap derajat ya, setiap derajat kebaikan di hari akhir nanti mimma amilu, dari apa yang sudah diamalkan, dari apa yang sudah diamalkan, sudah dipraktekkan, amalnya mana, itu akan menjadikan ukuran kebaikan derajat di hari akhir nanti. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allah tidak akan Allah tidak akan pernah lalai. Allah tidak lalai dari apa yang telah kalian amalkan. Allah enggak lalai, Allah enggak lupa. Ya. Maka apapun yang kalian amalkan dari perintah-perintahnya, maka Allah tidak akan pernah lalai. Kenapa? Karena amal kalian itulah yang menentukan derajatnya nanti di surga. Amal-amal inilah yang akan menentukan derajatnya nanti di hari kiamat. Ya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, maka hendaklah kita memperhatikan tentang keutamaan kebaikan pintu yang pertama ya di dalam kewajiban. Ya. Kewajiban-kewajiban ini banyak. Perintah-perintah itu banyak. Sehingga kita diperintahkan yang harus kita pelihara, yang harus kita pegang dan kita amalkan perintah yang wajib.
Karena ada perintah yang hukumnya wajib, ada perintah yang hukumnya tidak wajib, ada yang hukumnya itu adalah dianjurkan. Maka skala prioritas yang pertama adalah menjaga perintah yang wajib. Ya. Apa perintah yang pertama yang wajib? Adalah tauhid. Ini yang pertama. Ya. Adalah apa? Tauhid. Kenapa tauhid? Tauhid ini adalah sebagai kunci, sebagaimana kita pernah sebutkan dalam pembahasan sebelumnya tentang kalimat la ilaha illallah. Maka pintu yang pertama adalah tauhid. Maka wajib untuk setiap kita mempelajari, belajar ilmu tauhid. Kenapa? Karena dengan ilmu tauhid inilah kita akan mengenal Allah, akan mengenal Rasulnya, akan mengenal nabinya, dan dari sinilah akan menjadikan amalan-amalan yang lain itu akan mengikutinya. Sehingga Rasul pun mengingatkan tentang pertanyaan di hari seseorang meninggal dunia akan ditanya yang wajib ini. Apa yang wajib ditanya? Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Apa agamamu? Dan siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita itu persiapkan di hari ini. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi kunci kebaikan yang tidak boleh seorang itu meninggalkan. Kenapa? Ini adalah wajib mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agamanya. Dan pertanyaannya semuanya sama, mau dia laki-laki ataupun perempuan sama, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin. Semuanya akan ditanya tentang ini, perkara yang wajib sebagai kunci kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wa annal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalallahu al jannata ma kana alaihi minal amal." Rasul bersabda, barang siapa yang bersaksi. Saksi ini bukan hanya sekedar lisan, tetapi saksi, barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Tidak menyekutukannya. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hambanya dan utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Kalimatuhu alqaha ila Maryam, yang Allah telah meniupkan kalimatnya kepada Maryam, dan ruhun minhu, dan ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh yang Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, itu ruh yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Wa annal jannata haqqun wan naru haqqun, dan meyakini bahwa surga itu hak, neraka itu adalah hak, maka Allah akan memasukkan ke surga ala makana alaihi minal amal. Apapun amalannya, seberapa besar apapun amalannya atau sekecil apapun amalannya, yang penting sudah ada apa tadi? Kuncinya. Apa kuncinya? Tauhid. Iman. Yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agamanya. Kemudian kewajiban yang kedua. Kewajiban yang kedua adalah sholat. Kewajiban yang kedua adalah sholat. 6. Lanjut. Tadi
Lanjutannya, sabda Nabi. Sabda Nabi, mayyukitu sawahibal hujurati yusallin. Siapakah yang mau membangun para penghuni kamar istri agar mereka sholat? Anda pasti selamat dari fitnah dan ingin menelusuri jalan serta pintu kebaikan dan kuncinya. Semua itu ada dalam sholat. Pada kesempatan ini, saya akan ingatkan Anda dengan sebuah doa yang senantiasa diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau akan memasuki masjid. Doa ini tertera dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Usaid atau Abu Humaid radhiyallahu anhu. Ia menuturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, hendaklah ia membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Dan bila keluar masjid hendaklah membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karuniamu. Dalam riwayat lain redaksinya iftahli abwaaba fadlik. Bukakan untukku pintu-pintu karuniamu. Mendatangi tempat-tempat sholat lalu melaksanakannya secara berjamaah adalah pembuka pintu-pintu rahmatnya. Dan mengerjakan sholat secara sempurna merupakan pembuka pintu-pintu rezeki. Bagaimana mungkin pintu kebaikan ini terbuka bagi orang yang meninggalkan sholat dan merasa berat untuk mengerjakannya? Amat banyak hadis yang menegaskan betapa pentingnya sholat sebagai pembuka pintu kebaikan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi di dalam Al-Jami'-nya dari Abu Darda dan Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia berfirman, ibna adama irkahli min awalin nahari arbaha rakaatin akfika akhirah. Wahai anak Adam, rukuklah engkau untukku di awal siang 4 rakaat. Niscaya akan aku cukupkan untukmu hingga akhir siang. Ya, dari kita sudah melanjutkan dengan kewajiban yang kedua adalah sholat. Ya, kewajiban yang kedua adalah sholat 5 waktu. Maka keterbatasan umur kita, keterbatasan dari kekuatan yang kita miliki, kemudian juga keterbatasan yang lain, maka hendaklah kita meminimalkan di dalam amal soleh kita, yaitu perkara-perkara atau perintah-perintah yang wajib.